Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rory Arwargi dari kelas 11 3 mau menjawab soal-soal yang ada di halaman 108 sampai 111. Oke, lanjut saja ke soalnya dan jawabannya. Nomor 25. Salah satu hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian wilayah RI menjadi B. 8 provinsi. Nomor 26. Berikut yang tidak termasuk hasil sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah D. Membentuk 12 departemen. Nomor 27. Dalam rapat Gedung Cikini 71, para pemuda telah bersepakat untuk mengamankan Ir Soekarno dan Dr. Mohatta ke C. Rengas Dengklok. Nomor 28. Rengas Dengklok dipilih menjadi tempat mengamankan Ir Soekarno dan Dr. Mohatta karena pertimbangan C. Keamanan. Nomor 29. Setiap ada gerakan tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok dapat diketahui karena terdapat pos penjagaan tentara peta di C. Rengas Dengklok. Nomor 30. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi setelah adanya perbedaan pendapat antara Ir Soekarno dan Dr. Mohatta dengan para golongan pemuda mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Maksud para pemuda menculik Soekarno dan Hatta yang diusingkan ke Rengas Dengklok adalah B. Agar kedua tokoh ini aman dari intervensi dan pengaruh Jepang. 31. Kalimat pertama dari proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai pernyataan kebebasan berbunyi B. Dengan ini kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nomor 32. Berita proklamasi diterima secara tidak bersamaan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini terjadi sebagai akibat dari keadaan geografis yang sulit serta belum majunya teknologi informasi. Nomor 33. Kehadiran pemuda secara spontan di lapangan IKADA pada tanggal 17 Agustus 1945 menunjukkan sikap D. Kesadaran untuk memberi dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan. Nomor 34. Pada tanggal 12 Agustus 1945 pukul 8 WIB, proklamasi kemerdekaan di Rengas Dengklok telah dilakukan oleh rakyat Rengas Dengklok bersama D. Peta. Nomor 35. Tokoh pemuda yang ditugaskan menjelaskan kepada Ir Soekarno dan Dr. Mohatta maksud dan tujuan yang sebenarnya membawa kedua tokoh nasional itu ke luar kota Jakarta adalah D. Singgi. Nomor 36. Rumah yang dipakai Ir Soekarno dan Mohatta selama berada di Rengas Dengklok adalah milik C. Jiao Qi Xiong. Tokoh pemuda dari golongan Kaigon yang sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta karena ada jaminan keamanan dari Laksamana Maeda apabila perumusan proklamasi dilakukan di rumahnya adalah B. Ahmad Subarjo dan Wikana. Nomor 38. Pemimpin militer Jepang yang telah mengetahui bahwa untuk menyelewengkan proklamasi kemerdekaan Indonesia telah diserahkan kepada Ir Soekarno dan Mohatta adalah D. Jenderal Nishimura. Nomor 39. Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, berlaku ketentuan bahwa tentara Jepang tidak diperbolehkan lagi mengubah C. Status quo. Nomor 40.
Pemimpin militer Jepang yang melarang Ir Soekarno dan Dr. Mohatta mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan adalah D. Jenderal Nishimura. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945 adalah saat yang tepat, mengingat Indonesia dalam keadaan vacuum of power, yang artinya A. Kekosongan kekuasaan. Nomor 42. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam penulisan teks proklamasi kecuali B. Penulisan Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Nomor 43. Tokoh pemuda yang bertugas mengetik naskah proklamasi adalah C. Sayuti Melik. Nomor 34. Nomor 44. Kalimat pertama dalam naskah proklamasi yang berbunyi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia" adalah saran dari B. Mr. Ahmad Subarjo. 45. Kalimat kedua dalam naskah proklamasi yang berbunyi hal 2 jangan mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya adalah saran dari Dr. Mohatta. 46. Tokoh yang menyarankan agar mereka yang hadir di rumah Laksamana Maeda bersama-sama mendatangi naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia adalah C. R. Soekarno. Nomor 47. Tokoh yang menyarankan agar yang mendatangani naskah proklamasi cukup 2 orang saja, yaitu R. Soekarno dan Mohatta. Atas nama bangsa Indonesia adalah D. Soekarni. Nomor 48. Usulan yang disampaikan Dr. Mohatta agar menandatangani naskah proklamasi selaku wakil-wakil bangsa Indonesia mengambil contoh kepada naskah A. Declaration of Independence. Nomor 49. Tokoh bangsa yang mengusulkan supaya upacara proklamasi dilakukan di rumahnya Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 adalah C. Ir Soekarno. Nomor 50. Tokoh bangsa yang melepaskan bahwa lapangan IKADA Ikatan Atletik Jakarta telah dipersiapkan bagi berkumpulnya masyarakat Jakarta untuk mendengarkan pembacaan naskah adalah D. Soekarni.